Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan panduan atau tata cara pendaftaran peserta didik baru tahun 2020, khususnya di SMAN 1 Bangkinang Kota. Pada tahun ini, pendaftaran peserta didik baru di SMAN 1 Bangkinang Kota dilakukan secara online ataupun secara daring. Artinya, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran secara mandiri di rumah masing-masing menggunakan komputer atau smartphone-nya tanpa harus datang ke sekolah secara langsung. Baiklah, langsung saja kita praktekkan cara pendaftarannya. Langkah pertama, silahkan dibuka aplikasi browsernya. Boleh kita gunakan Google Chrome atau Mozilla. Link yang kita gunakan adalah riau.siap-ppdb.com. Silahkan diketik pada kolom address barnya, setelah itu ditekan enter. Nah, ini adalah tampilan website PPDB online. Pada tampilan ini ada 4 jalur pendaftaran yang bisa kita pilih. Yang pertama jalur zonasi, kedua jalur afirmasi, ketiga prestasi, dan keempat perpindahan tugas orang tua. Nah, kita akan coba praktekkan satu persatu. Yang pertama, jalur zonasi. Silahkan diklik jalur zonasi. Untuk melakukan pendaftaran, silahkan diklik tombol mendaftarkan diri, atau bisa juga menggunakan menu daftar di atas. Di sini kita akan contohkan dengan cara mengklik menu daftar. Nah, pada tampilan daftar, kita pilih pendaftaran online. Silahkan masukkan 11 digit terakhir nomor ujian nasional, atau bisa juga kita gunakan NISN. Pilih sekolah asal, misalnya dalam provinsi. Pada kolom jenis lulusan kita pilih reguler. Tahun lulus kita pilih tahun 2020. Berikutnya kita ketikkan kode keamanan yang tampil pada kolom. Misalnya 13122. Klik tombol lanjutkan. Tahap selanjutnya secara otomatis akan tampil biodata peserta didik. Kalau kita klik biodata siswa ini, sudah dikunci oleh sistem, jadi kita tidak dapat merubahnya. Selanjutnya, pada alamat siswa kita sesuaikan dengan alamat yang ada pada kartu keluarga. Misalnya kita contohkan Jalan Jenderal Sudirman. Provinsi Riau. Kabupaten Kampar. Kecamatan Bangkinang. Nah, di sini kita pilih Bangkinang saja. Kelurahan kita pilih Langgini. RT RW juga kita isikan sesuai dengan KK. Nah, pada tahap berikutnya kita diminta mencari lokasi tempat tinggal. Silahkan diklik tombol cari lokasi untuk mencari titik koordinat tempat tinggal. Agar lebih mudah, kita pilih mode styled. Kemudian kita cari titik koordinat tempat tinggal dengan cara menggeser ikon lokasi yang berwarna merah. Misalnya kita pilih di sini. Jika sudah, selanjutnya pada data tambahan kita isikan nomor HP atau telepon rumah yang dapat dihubungi. Kemudian ketikkan nama orang tua atau wali. Klik tombol lanjutkan.
Pada tahap ketiga, kita diminta mengunggah berkas yaitu kartu keluarga, surat keterangan lulus, akte kelahiran, dan surat pernyataan. Perlu kami ingatkan, berkas dokumen yang diunggah berupa file asli, bukan yang fotokopi. Pertama, kita unggah kartu keluarga. Berikutnya SKL, surat keterangan lulus. Akte kelahiran. Terakhir, surat pernyataan keabsahan data. Selanjutnya kita klik tombol lanjutkan. Tahap keempat, kita pilih sekolah. Pada kolom pencarian, silahkan diketik SMAN 1 Bangkinang Kota. Klik tombol cari. Nah, secara otomatis akan tampil SMAN 1 Bangkinang Kota. Kita klik. Kita klik semua kompetensi. Klik tombol simpan. Kemudian kita klik tombol lanjutkan. Tahap kelima, cek ulang data peserta. Nah, di sini kita bisa mengecek kembali atau menyesuaikan kembali data yang sudah kita isi. Jika sudah sesuai, silahkan diklik atau centang pada kolom setuju dengan pernyataan di atas. Jika sudah, silahkan diklik tombol lanjutkan. Pada tahap akhir, silahkan dicetak bukti ajuan pendaftaran sebagai bukti bahwasanya kita sudah selesai melakukan pendaftaran. Kedua, pendaftaran jalur afirmasi atau jalur keluarga kurang mampu. Kita klik jalur afirmasi. Pada dasarnya, pendaftaran lebih kurang sama dengan pendaftaran pada jalur zonasi. Hanya saja dibedakan pada pengisian nilai dan unggah berkas. Kita contohkan, kita klik menu daftar. Pilih pendaftaran online. Kita masukkan nomor ujian nasional 11 digit. Pilih reguler. Tahun lulus 2020. Pilih kode keamanan. Empat 4370. Kita klik tombol lanjutkan. Nah, di sini akan tampil biodata siswa secara otomatis yang ada pada sistem. Misalnya kita buat alamat siswa Jalan Sungai Kampar, Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kelurahan, misalnya kita pilih Labuh Jaya. Nah, RT kita sesuaikan dengan kakak, misalnya 3 5. Nah, kita cari lokasi, titik koordinat, biar lebih mudah kita arahkan ke mode stelit. Kita cari titik lokasi, kita geser ikon lokasi, misalnya kita pilih titik tempat tinggalnya di sini. Selanjutnya, pada data tambahan kita masukkan nomor telepon atau nomor handphone yang bisa dihubungi, nama orang tua. Nah, selanjutnya perbedaannya dengan jalur zonasi ada pada jenis lulusan dengan nilai STB. Jenis lulusan kita klik, bisa kita pilih SMP atau MTS.
Misalnya kita pilih SMP. Nah, pada nilai SCTB kita isikan, misalnya kita isi aja dulu. Nah, nanti peserta didik akan menyesuaikan dengan nilai SCTB akhirnya. Kemudian kita klik tombol lanjutkan. Pada jalur afirmasi, kita diminta mengunggah berkas, yaitu kartu keluarga, surat keterangan lulus, kartu program bantuan pemerintah, dan surat pernyataan. Kita pilih kartu keluarga. Kemudian surat keterangan lulus atau SKL. Kartu program bantuan pemerintah seperti kartu KIP dan kartu PKH, dan atau bagi peserta didik yang tidak memiliki kartu KIP atau PKH dapat menggunakan surat keterangan kurang mampu dari desa atau lurah. Berikutnya surat pernyataan keabsahan data. Setelah selesai kita klik tombol lanjutkan. Berikutnya kita pilih tambah sekolah untuk memilih sekolah. Kita klik tombol pilih atau tambah sekolah. Nah, pada kolom pencarian silahkan diketikkan dengan nama SMAN 1 Bangkinang Kota. Kita klik tombol cari. Kita klik. Nah, di sini akan diarahkan ke daftar kompetensi SMAN 1 Bangkinang Kota. Kita klik semua kompetensi. Kita klik tombol simpan. Selanjutnya kita klik tombol lanjutkan. Pada tahap cek ulang, kita dapat meng-cross-check kembali data yang kita isi sebelumnya. Apakah sudah benar atau belum? Jika sudah benar, silahkan diklik ataupun dicentang tombol setuju dengan pernyataan di atas. Selanjutnya kita klik tombol lanjutkan. Pada tahap akhir, silahkan dicetak bukti ajuan pendaftaran sebagai bukti bahwasanya kita sudah selesai melaksanakan pendaftaran. Kita klik cetak bukti ajuan pendaftaran. Nah, di sini silahkan dicetak nantinya surat ajuannya. Setelah selesai dicetak, kita tutup. Ketiga, jalur prestasi. Pada jalur prestasi ini, pendaftarannya lebih kurang sama dengan jalur zonasi dan jalur afirmasi. Perbedaannya terletak pada pilihan jenis prestasi dan unggah berkas. Kita contohkan. Kita klik menu pendaftaran. Kita pilih menu pendaftaran online. Kita masukkan nomor SKHU atau nomor ujian nasional, 11 digit nomor ujian nasional, atau nantinya boleh kita masukkan NISN, sekolah asal dalam provinsi, jenis lulusan reguler tahun 2020. Kita masukkan kode keamanan yang tampil pada layar. Kita klik tombol lanjutkan. Nah, ini adalah biodata siswanya. Kita lengkapi dengan mengisi alamat siswa. Kita contohkan alamatnya Jalan Gemas Kuo, Provinsi Riau, Kampar, Kecamatan. Kita contohkan Kecamatan Kuo, Kelurahan Kuo. Nah, RT RW-nya tentu disesuaikan dengan KK ataupun kartu keluarga. Nah, sama halnya dengan pendaftaran jalur zonasi dan afirmasi, kita disuruh mencari titik koordinat lokasi tempat tinggal. Kita klik tombol cari lokasi.
lebih mudah kita klik tombol satelit, kita cari titik koordinat tempat tinggal. Cara menggeser ikon lokasi, misalnya kita contohkan di sini. Sudah selesai, kita lanjutkan dengan mengisi data tambahan. Data tambahan kita masukkan nomor HP ataupun telepon yang aktif, nama orang tua, jenis lulusan SMP atau MTS sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, di sini perbedaan pada jalur prestasi terdapat pilihan kategori prestasi. Nah, pada kategori prestasi ini ada 3 kategori prestasi yang bisa kita pilih. Pertama, akademik, non-akademik dengan penghafal Al-Quran atau tahfiz. Kita contohkan kategori prestasi akademik. Jenis prestasi kita sesuaikan dengan sertifikat yang sudah kita dapat. Misalnya juara 1 tingkat nasional. Selanjutnya kita masukkan nilai STTB yang terdapat pada SKHUN ataupun SKL. Misalnya di sini kita isi saja dulu 90. Tentu nantinya peserta didik menyesuaikan dengan STTB akhir ataupun nilai akhir yang terdapat pada SKHUN. Klik tombol lanjutkan. Tahap berikutnya kita diminta untuk mengunggah berkas. Pertama, kartu keluarga. Kedua, surat keterangan lulus atau SKL. Ketiga, piagam prestasi ataupun sertifikat prestasi yang sudah kita dapat. Yang keempat, surat pernyataan keabsahan data. Jika sudah selesai, kita klik tombol lanjutkan. Tahap berikutnya, pilih sekolah. Di sini ada tombol tambah pilih sekolah. Pada tombol pencarian kita ketikkan nama sekolah. Contohnya SMA N1 Bangkinang Kota. Kita klik tombol cari. Nah, secara otomatis sistem akan mencari data sekolah. Kita klik SMA N1 Bangkinang Kota. Kita pilih semua kompetensi. Klik simpan. Kemudian kita klik tombol lanjutkan. Nah, pada tahap cek ulang kita bisa meng-cross check kembali data yang sudah kita isi. Jika sudah benar, kita klik atau kita centang setuju dengan pernyataan di atas. Kita klik lanjutkan. Pada tahap akhir, silakan dicetak bukti ajuan pendaftaran sebagai bukti bahwasanya kita sudah selesai melakukan pendaftaran. Kita klik cetak bukti ajuan pendaftaran. Silakan dicetak. Jika sudah, silakan diklik tombol tutup. Yang keempat, jalur perpindahan tugas orang tua atau anak DTK. Pendaftarannya lebih kurang sama dengan pendaftaran jalur zonasi, afirmasi, ataupun prestasi. Kita klik pendaftaran. Pilih menu pendaftaran online. Nah, di sini kita masukkan 11 digit terakhir nomor ujian nasional ataupun nomor SKHUN. Atau nantinya boleh kita masukkan juga dengan NISN. Sekolah asal kita contohkan dalam provinsi. Jenis lulusan reguler, tahun lulus 2020. Kita masukkan kode keamanan. Kita klik tombol lanjutkan. Nah, ini adalah biodata siswanya. Pada alamat kita sesuaikan dengan KK ataupun kartu keluarga. Contohnya Jalan Lenanboya
Bekasi, Riau, Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, kelurahan kita pilih di sini Manggini, RT RW tentu kita sesuaikan dengan KK. Nah, data tambahannya seperti nomor HP ataupun telepon rumah kita masukkan, nama orang tua. Nah, pada jenis lulusan ada pilihan dua jenis lulusan, yaitu SMP ataupun MTS. Kita sesuaikan, misalnya kita pilih SMP. Selanjutnya kita isikan nilai pada kolom nilai. Di sini kita contohkan 90. Nanti peserta didik akan menyesuaikan dengan nilainya masing-masing. Pada kolom status siswa ada dua pilihan. Yang pertama, siswa perpindahan tugas orang tua, kemudian siswa anak GTK. Siswa anak GTK di sini maksudnya adalah guru atau tenaga kependidikan yang berada di sekolah yang dituju. Contohnya kita pilih siswa perpindahan tugas orang tua. Kita klik lanjutkan. Nah, pada unggah berkas kita diminta untuk mengunggah berkas. Yang pertama, surat keterangan domisili ataupun kartu keluarga. Kita klik. Kedua, surat keterangan lulus ataupun SKL. Surat keterangan tugas orang tua. Nah, di sini adalah SK pindah orang tua. Kita pilih. Berikutnya surat pernyataan keabsahan data. Setelah selesai kita klik tombol lanjutkan. Nah, pada tahap pilih sekolah kita klik tombol pilih atau tambah sekolah. Pada kolom pencarian kita ketikkan nama sekolah, SMAN 1 Bangkinang Kota. Kita klik tombol cari. Kita klik nama sekolah. Kita klik tombol lanjutkan. Nah, pada tahap ini kita disuruh meng-cross check kembali data yang sudah kita isi, apakah sudah benar. Jika sudah benar, silahkan dicentang ataupun di checklist setuju dengan pernyataan di atas. Kita klik. Kita klik tombol lanjutkan. Pada tahap akhir, silahkan dicetak bukti ajuan pendaftaran sebagai bukti bahwasanya kita sudah selesai melakukan pendaftaran. Kita klik cetak bukti ajuan pendaftaran. Silahkan dicetak tanda bukti pengajuan pendaftaran. Setelah selesai, diklik tombol tutup. Demikianlah cara pendaftaran atau tutorial PPDB online ini kami buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.